Welcome to the Baseface Network. You're on the phone with your girlfriend, she's upset, she's going off about something that Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Tabikun. Hai semuanya, di sini kami dari kelompok 9 ingin menjelaskan materi mengenai berbagai permasalahan dalam pendidikan. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Khairunisa Azhara dengan ujung NPM 64. Izin mengenalkan diri, nama saya Sinjaya Kusuma dengan ujung NPM 59. Perkenalkan, nama saya Prilia Kafadila dengan ujung NPM 78. Pendidikan secara etimologi memiliki asal kata dari bahasa Yunani yakni pedagogi, terdiri dari kata pais yang berarti anak dan dari kata agein yang berarti membimbing. Sehingga jika diartikan pedagogi yaitu membimbing anak atau bimbingan kepada anak. Sedangkan dalam bahasa Inggris, pendidikan berasal dari kata to educate yang memiliki arti memperbaiki moral dan melatih pengetahuan. Pendidikan dibagi menjadi 3, yakni pendidikan formal, pendidikan informal, dan pendidikan non-formal. Pendidikan formal terdiri dari SD hingga ke perguruan tinggi. Pendidikan informal adalah jenis pendidikan atau pelatihan yang terdapat di dalam keluarga atau masyarakat yang diselenggarakan tanpa ada organisasi tertentu. Pendidikan non-formal adalah segala bentuk pendidikan yang diberikan secara terorganisasi tetapi di luar wadah pendidikan formal. Masalah pendidikan adalah masalah yang kompleks dan saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Sebut saja misalnya antara kuantitas dan kualitas tenaga pelajar yang masih perlu dipertanyakan. Secara garis besar, ada beberapa permasalahan mendasar dalam pendidikan kita, yakni yang pertama, masalah pendidikan di Indonesia dalam lingkup mikro, yaitu sarana prasarana. Kualitas pendidikan antara sekolah yang di kota dan daerah terpencil masih terdapat kesenjangan cukup besar. Sering kita lihat secara langsung maupun lewat pemberitaan di media televisi, media sosial lainnya, dan surat kabar bahwasannya kondisi sekolah di pedesaan dan daerah terpencil masih jauh dari kata layak. Misalnya kondisi bangunan yang rapuh bahkan hampir runtuh ditambah atap yang bocor di saat musim hujan sehingga kegiatan proses belajar mengajar sering terkendala. Yang kedua, metode pembelajaran yang monoton. Metode pembelajaran yang monoton ini berarti tidak ada perubahan dan inovasi. Dengan kata lain, metode ini dilakukan begitu saja, tidak ada perbedaan saat menyampaikan materi. Padahal metode pembelajaran yang digunakan sangatlah berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Pasalnya, proses pembelajaran adalah kegiatan yang bernilai edukatif di mana terjadi interaksi antara siswa dan guru. Yang ketiga, rendahnya prestasi siswa. Inti dari sebuah pendidikan adalah proses belajar itu sendiri. Proses belajar tentu sangat terpengaruh terhadap prestasi siswanya. Proses pembelajaran dilakukan guna mengembangkan dan menemukan potensi-potensi yang ada dalam diri siswa dan menghasilkan prestasi siswa yang diharapkan. Masalah pendidikan di Indonesia dalam lingkup makro, yaitu yang pertama, pendidikan yang kurang merata. Indonesia merupakan negara berkembang yang masih mengalami berbagai proses pembangunan termasuk dalam sektor pendidikan. Sehingga hal ini menyebabkan pelaksanaan proses pendidikan juga masih dihadapkan oleh berbagai tantangan permasalahan di negara yang masih berkembang. Seperti kurang meratanya pendidikan, terutama di daerah-daerah tertinggal. Ketidakmerataan ini sering dialami oleh lapisan masyarakat yang miskin. Seperti yang kita ketahui, semakin tinggi pendidikan, semakin mahal juga biayanya. Sehingga tak jarang banyak orang yang memilih tidak sekolah dibandingkan harus mengeluarkan banyak uang. Baik, yang selanjutnya ada dampak permasalahan pendidikan. Yang pertama ada kesenjangan akses dan kualitas pendidikan. Salah satu dampak terbesar dari masalah pendidikan adalah ketidakmerataan akses terhadap pendidikan berkualitas. Masih banyak daerah yang kekurangan fasilitas pendidikan yang mempengaruhi kualitas pengajaran dan pembelajaran. Hal ini akan membahas bagaimana filosofi pendidikan dan sistem sosial yang ada dapat berperan dalam menciptakan kesetaraan pendidikan di seluruh lapisan masyarakat. Yang kedua adalah pendidikan yang tidak relevan dengan kebutuhan sosial. Pendidikan yang tidak sesuai dengan kebutuhan sosial dan perkembangan teknologi dapat memperburuk kualitas pembelajaran. Dalam era globalisasi, pendidikan harus disesuaikan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun banyak sistem pendidikan yang masih mengandalkan pendekatan tradisional tanpa memperbaiki
pemahaman yang baik mengenai landasan pendidikan yang menggabungkan teori dengan praktik sangat penting dalam mendukung perubahan dan inovasi dan dalam dunia pendidikan. Pendidikan kita masih belum bisa membangun sepenuhnya rasa curiosity, kecintaan terhadap ilmu pengetahuan, rasa penasaran untuk mau terus belajar. Masih melihatnya seolah-olah belajar supaya lulus, karena nanti kalau udah lulus kerja, as if kalau kerja tuh udah nggak belajar lagi. Jadi saya akan menjelaskan solusi permasalahan pendidikan. Nah, yaitu ada yang pertama, melakukan pemerataan pendidikan. Jadi ada beberapa cara untuk mengatasi masalah ketidakmerataan pendidikan. Menurut Kurniawan, secara tradisional, solusi yang dapat dilakukan yakni seperti yang pertama, pembangunan gedung atau ruang belajar untuk siswa di setiap daerah. Lalu yang kedua itu dapat melakukan gotong royong antar warga untuk merawat dan menjaga fasilitas sekolah yang diberikan. Lalu yang kedua yaitu laju pertumbuhan penduduk. Jadi laju pertumbuhan penduduk yang sangat pesat akan berpengaruh terhadap masalah pemerataan serta mutu dan relevansi pendidikan. Pertumbuhan penduduk akan berdampak pada jumlah peserta didik. Jadi semakin besar jumlah pertumbuhan penduduk, maka semakin besar juga dibutuhkan sekolah-sekolah untuk menampungnya gitu. Video dari kami